Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Di sini saya Mardatila Imam Mukhtar dari kelas A2, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, jurusan Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang penyakit gout arthritis atau biasa kita kenal dengan asam urat pada lansia. Di sini saya bekerja sama dengan dua orang teman saya. Yang pertama ada Dini Nur Anissa dan yang kedua ada Fajri Razes serta saya sendiri Mardatila Imam Mukhtar. Dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Suci Maisyarah Nasution, SST MKM. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang pertama itu definisi gout arthritis, yang kedua ada patofisiologi gout arthritis, yang ketiga ada kondisi normal asam urat di tubuh, yang keempat ada faktor-faktor yang mempengaruhi gout arthritis, yang kelima diagnosis, tindak lanjut dan pengobatan dari gout arthritis, serta yang terakhir yaitu pencegahan dari gout arthritis itu sendiri. Yang pertama itu apa itu gout arthritis ini? Nah, gout itu adalah salah satu penyakit metabolisme yang sebagian besar biasanya terjadi pada laki-laki di usia parubaya sampai lanjut dan perempuan dalam masa postmenopause karena terjadi produksi asam urat berlebih sehingga terjadi penumpukan asam urat dalam tubuh secara berlebihan. Nah, asam urat ini merupakan sisa hasil akhir dari metabolisme purin, baik yang berasal dari makanan yang kita konsumsi maupun berasal dari pemecahan protein dalam tubuh kita itu sendiri. Nah, penumpukan asam urat akan menyebabkan radang disertai dengan pembengkakan sendi. Biasanya itu terjadi pada lutut dan kaki kita. Dengan adanya peningkatan produksi asam urat sebagai suatu khas yang ada pada gout, menyebabkan penyakit ini sering disebut asam urat. Yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang patofisiologinya. Itu terdiri dari 4 fase. Pada fase pertama, pada tahap ini terjadi akibat peningkatan asam urat yang berasal dari metabolisme purin, yang berasal dari diet dan pemecahan sel tubuh. Fase 2, fase ini adalah serangan akut yang ditandai dengan tanda radang, biasanya pada sendi metatarsofalang di gigi 1, dorsum kaki, mata kaki, lutut, pergelangan tangan, dan sendi siku. Nah, pada fase ini terjadi akibat perpindahan monosodium urat ke cairan sendi. Selanjutnya ada fase ketiga. Fase ini sering dikenal dengan fase interkritikal asimptomatik, yaitu fase tanpa adanya gejala, namun kristal monosodium urat tetap terdeposit pada cairan sendi. Keadaan ini dapat berlangsung sampai 10 tahun lamanya. Nah, selanjutnya pada fase keempat, fase ini adalah fase arthritis kronik yang ditandai dengan munculnya tofus. Tofus ini dapat pecah sendiri dan sering menimbulkan infeksi sekunder. Pada fase ini sering terjadi kerusakan sendi, gangguan fungsi ginjal, dan gangguan kardiovaskuler. Nah, di sini ada gambar. Di sini saya mengambil contoh gambar kaki yang mengalami asam urat. Ini merupakan kristal dari asam urat, ibu-ibu. Karena terjadinya deposit kristal asam urat atau penumpukan kristal asam urat di sini, maka terjadinya peradangan sendi pada kaki kita, serta nanti akhirnya akan terjadi pembengkakan. Selanjutnya, kondisi normal asam urat dalam tubuh. Dalam keadaan normal, kadar asam urat di dalam darah pada pria dewasa kurang dari 7 mg per desiliter dan pada wanita kurang dari 6 mg per desiliter. Apabila konsentrasi asam urat dalam serum lebih besar dari 7 mg per desiliter, dapat menyebabkan kristal monosodium urat atau penumpukan kristal monosodium urat itu sendiri. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi gout arthritis ini, yang pertama itu ada faktor genetik atau riwayat keluarga. Jadi asam urat ini dapat terjadi secara turun-temurun. Yang kedua ada asupan makanan yang mengandung purin berlebihan, itu seperti daging merah, sayuran hijau, ibu-ibu. Kemudian seringnya mengonsumsi alkohol secara berlebih, stres dan kurang minum, serta obesitas dapat juga menimbulkan asam urat. Selanjutnya, untuk diagnosis penyakit asam urat itu sendiri, yang pertama kita bisa lakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, seseorang dikatakan menderita asam urat ialah apabila pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar asam urat dalam darah untuk laki-laki di atas 7 mg dan untuk perempuan lebih dari 6 mg desiliter untuk perempuan.
Yang kedua, dengan cara pemeriksaan cairan sendi. Pemeriksaan cairan sendi ini dilakukan di bawah mikroskop. Tujuannya ialah untuk melihat kristal urat atau monoksidium urate dalam cairan sendi. Pemeriksaan cairan sendi ini merupakan pemeriksaan yang paling terbaik. Yang ketiga, dengan cara ronsen. Pemeriksaan ronsen perlu dilakukan untuk melihat kelainan baik pada sendi maupun pada tulang dan jaringan di sekitar sendi. Pemeriksaan ini baiknya dilakukan pada awal setiap kali pemeriksaan sendi. Selanjutnya, untuk pengobatan gout arthritis. Secara umum, penanganan gout arthritis adalah memberikan edukasi, pengaturan diet, istirahat sendi, dan pengobatan. Pengobatan dilakukan secara dini agar tidak terjadi kerusakan sendi ataupun komplikasi lain. Pengobatan gout arthritis akut bertujuan menghilangkan keluhan nyeri sendi dan peradangan dengan obat-obat. Seperti kita dapat mengonsumsi obat colchicine, non-steroidal anti-inflammatory drugs, kortikosteroid, dan hormon AVTH. Perlu diingat bapak-bapak, ibu-ibu, di sini dalam mengonsumsi obat kita harus sesuai dengan resep dokter, atau kita tidak boleh sembarangan saja mengonsumsi obat-obat tersebut. Untuk tindak lanjutnya, apabila kita telah terkena asam urat, kita dapat melakukan program dengan mengadakan kegiatan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, terutama mengenai penyakit gout arthritis seperti yang saya lakukan pada saat ini. Nah, untuk edukasi dan penyuluhan dapat dimulai dari sektor kecil terlebih dahulu, dari keluarga saya sendiri, baru saya sampaikan kepada masyarakat ramai seperti saat ini. Untuk cara pencegahannya, kita dapat mencegahnya dengan menghindari stres, menghindari aktivitas fisik yang berlebihan, dan tidak mengonsumsi makanan yang mengandung purin berlebihan. Untuk catatannya bapak-bapak, ibu-ibu, yang pertama itu jenis makanan yang kadar purinnya amat tinggi, dengan ukuran 150 sampai 180 mg per 100 gram, yaitu seperti jeroan, hati, ginjal, jantung, limpa, paru otak, dan saripati daging. Yang kedua, jenis makanan yang kadar purinnya sedang, yaitu 50 hingga 150 mg per 100 gram, yaitu seperti daging sapi, udang, kepiting, cumi, kerang, kacang-kacangan, kembang kol, bayam, kangkung, asparagus, dan jamur. Yang ketiga, jenis makanan yang kadar purinnya rendah, yaitu di bawah 50 gram per 100 gram, 50 mg per 100 gram, yaitu kayak gula, telur, dan susu. Nah, ini salah satu contoh, ini kaki ya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah terkena asam urat, dan ini merupakan tangan yang sudah mengalami gout arthritis. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apakah ada dari bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Silakan, Bu. apakah penyakit asam urat ini dapat sembuh dengan total? Dan apakah penyembuhannya dapat menggunakan cuci darah? Baiklah, mungkin akan saya jawab secara langsung. Untuk penyakit asam urat ini tidak dapat sembuh secara total, akan tetapi kita dapat mengurangi rasa sakitnya dengan cara tidak lagi mengonsumsi makanan yang mengandung purin yang sangat berlebih seperti daging merah, sayuran, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Serta kita dapat mengonsumsi air putih dengan banyak dan menghindari stres, serta tidak lagi menghindari pekerjaan-pekerjaan yang berat. Untuk penyembuhannya tidak bisa menggunakan hemodialisa atau cuci darah, karena hemodialisa itu hanya untuk orang yang sakit ginjal. Jadi antara asam urat dengan cuci darah ini tidak ada hubungannya, Bu. Baiklah, terima kasih. Sama-sama, Bu. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan, bapak-bapak, ibu-ibu? Baiklah, jika tidak ada lagi, saya akhiri penyuluhan kita pada siang hari ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.